Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Deti Beradinyati dari Pasca Sarjana IAIN Salatiga. Pada kesempatan kali ini saya ingin berbagi materi dari mapel saya teori pembelajaran dengan tema belajar sebagai suatu proses. Masuk lebih dalam, saya ingin mengingatkan dulu apa itu belajar. Saya kutip dari pendapatnya Bapak Suyono bahwa belajar adalah suatu aktivitas atau suatu proses untuk memperoleh pengetahuan, meningkatkan keterampilan, memperbaiki perilaku, sikap, dan memperkokoh kepribadian. Nah, proses belajar ini merupakan sebuah langkah untuk memperoleh pengetahuan. Ada juga yang mengartikan bahwa belajar itu adalah suatu proses interaksi dari hasil kegiatan pendidik dan peserta didik dalam lingkungan belajar tertentu. Dari itu maka saya menarik kesimpulan bahwa belajar itu suatu usaha yang dilakukan oleh seseorang untuk tujuan perubahan tingkah laku dan pemahaman perubahan tersebut. Ini ditampakkan dalam bentuk peningkatan kualitas dan kuantitas tingkah laku. Melalui interaksi dengan lingkungan, perubahan yang pada mulanya seseorang anak itu dibekali dengan potensi fitrahnya, kemudian dengan terjadinya adanya proses belajar ini, maka seorang anak ini berubah tingkah lakunya dan pemahamannya pun semakin bertambah. Nah, agar setiap rancangan pembelajaran dapat direalisasikan dengan baik, maka proses belajar ini berjalan sesuai rencana, harusnya berjalan sesuai rencana. Maka setiap pendidik ini perlu memiliki kemampuan merancang pembelajaran dengan baik, sehingga nanti diharapkan adanya hasil belajar ini juga baik, karena hasil belajar yang baik ini akan menjadi dambaan setiap pengajar dan anak yang belajar. Dengan demikian maka perlu adanya cara belajar yang baik agar proses belajarnya berjalan dengan lancar. Nah, apa tujuan belajar ini? Tujuan belajar itu adanya kegiatan belajar, maka norma yang dimiliki oleh seseorang setelah ia melakukan kegiatan belajar akan berubah menjadi lebih baik. Dalam kegiatan ini, pendidik bisa melatih dalam pembelajaran di sekolahnya ini bisa dimulai dari pemberian contoh. Dia menjadi suri tauladan, dia menjadi public figure-nya anak-anak. Kemudian tujuan belajar ini ada 3. Yang pertama, memperoleh pengetahuan. Nah, pengetahuan di sini itu lebih ke meningkatkan kemampuan berpikir anak ya. Diharapkan setelah belajar ini kemampuan berpikir anak itu bertambah. Kemudian yang kedua, menurunkan konsep dan keterampilan. Dan baik keterampilan jasmani maupun rohani itu bisa lebih baik. Kemudian yang ketiga, membentuk sikap. Sikap di sini itu lebih mengarah ke mental pendidik ya, adanya kesadaran mental pendidik ini menjadi semakin lebih baik. Kemudian kita masuk ke ciri-ciri belajar. Ada beberapa ciri-ciri, antara lain yang pertama, yang terjadi perubahan tingkah laku baik kognitif, afektif, psikomotor dan lain sebagainya. Kemudian ini dapat diamati mau secara langsung maupun tidak langsung. Kemudian yang kedua, adanya perubahan tingkah laku. Hasil belajar pada umumnya akan menetap dan permanen. Kemudian yang ketiga, proses belajar ini umumnya membutuhkan waktu yang tidak sebentar ya. Ini tidak instan ya. Namanya juga belajar, masih berproses, maka perlu butuh waktu. Yang keempat, adanya perubahan tingkah laku ini tidak termasuk dalam pembelajaran karena adanya hipnosa, adanya proses, terus adanya pertumbuhan, kemudian ada kematangan, ada hal gaib, ada campur zat, ada mungkin penyakit dari bawaan anak, kemudian ada kerusakan fisik dan lain sebagainya.
Kemudian yang kelima, proses belajar ini dapat terjadi dalam interaksi sosial di suatu lingkungan masyarakat, di mana tingkah laku seseorang ini dapat berubah karena adanya perubahan dari lingkungannya. Kemudian jenis-jenis belajar. Yang pertama ada pengamatan. Pengamatan ini dibagi menjadi 5, masih lebih dalam lagi, yaitu yang pertama visual atau pengamatan. Nah, pengamatan ini secara langsung tidak hanya mendengar, tapi guru ini juga mengamati secara langsung peserta didik. Yang kemudian auditif, ini suara ya. Ini berarti mempelajari bahasa asing, misalnya pelafalannya, cara ngomongnya, dan dilihat dari suara. Kemudian pengamatan melalui motoris, gerak. Gerak ini bisa menggunakan alat-alat. Kita melihat anak itu gaya menulis, terus bagaimana menggunakan alat-alat media itu. Kemudian yang keempat, posisi. Nah, ini adanya tanggapan letak suatu mungkin kota atau sungai, atau ya kita mengamati melalui peta. Kemudian rasa, kinestetik, ini berkenaan dengan otot ya, ada bau, terus ada kemudian bentuk, kemudian ada warna. Yang selanjutnya jenis belajar melalui gerak. Kita mengetahui tujuan, kemudian jelas ini tentang kecakapannya, kemudian tepat, itu pelaksanaannya yang tepat atau ya sebagai taraf permulaannya itu tepat atau tidak. Kemudian kecepatan ini melatih tingginya kecepatan. Kemudian hafalan. Nah, penguasaan terhadap sejumlah pengetahuan dalam menghadapi ujian. Biasanya kita kalau ujian-ujian itu tingkatnya hafalan ya. Kemudian jenis belajar sudut pandangnya pemecahan masalah. Kita lihat ada problem, terus kemudian kita hipotesis problem itu, kemudian kita cari data-datanya, kemudian kita masuk ke menilai ke hipotesisnya tadi, kemudian kita melakukan eksperimen, kemudian dari itu kita muncullah kesimpulan. Lanjut ada emosi. Emosi ini anak harus memiliki suatu ide tentang sifat yang baik seperti jujur, hormat, dan sebagainya. Kemudian yang kedua, anak mulai timbul suatu reaksi emosional sehingga akan menghargai suatu bergantung dan dari pengalamannya yang telah dimiliki. Yang ketiga, sifat itu harus dilatih dan dilaksanakan dalam perbuatan anak. Lanjut, kita masuk ke proses. Proses itu dalam bahasa Latin berarti berjalan ke depan. Nah, ini ada cara-cara atau langkah khusus yang menimbulkan beberapa perubahan sehingga tercapai hasil-hasil tertentu. Jadi kita sering mengucapkan kata kita telah berproses. Nah, apa itu proses? Berarti tanggapan perubahan perilaku kognitif, afektif, dan psikomotorik yang terjadi dalam diri siswa. Kemudian kita masuk ke proses pembelajaran. Dari proses pembelajaran ini suatu sistem yang melibatkan satu kesatuan komponen yang saling berkaitan dan saling berinteraksi untuk mencapai suatu hasil yang diharapkan secara optimal sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan. Perlu proses belajar itu? Nah, perlunya proses belajar ini karena kebanyakan perilaku manusia itu terbentuk melalui proses belajar. Penelitian atau prinsip-prinsip belajar akan membantu kita memahami mengapa kita berperilaku seperti yang kita lakukan sekarang. Kegiatan belajar ini ada banyak sekali ya. Kita mulai dari belajar dari kematangan, kemudian belajar dan pengertian, kemudian belajar menghafal, mengingat, kemudian belajar pelatihan, kemudian belajar dan bermain, kemudian belajar dan pengalaman, adanya belajar dan penyesuaian diri. Next, kemudian ada teori reinforcement dan self construction. Lanjut. Nah,
Fase-fase dalam proses belajar menurut Brunner ini ada 3. Fase informasi, tahap penerimaan materi, terus ada fase transformasi, ini tahap pengubahan materi, kemudian fase evaluasi, ini tahap penilaian materi. Kita perdalam sedikit ya mengenai teori dari Witting tadi. Yang pertama, acquisition, ini adalah tahap perolehan atau penerimaan informasi. Nah, tahap ini tuh merupakan tahap dasar dalam belajar. Karena apa? Pada tahap ini siswa baru menerima informasi sebagai rangsangan dan merespon sehingga adanya pemahaman dari perilaku yang baru. Kemudian yang kedua, storage itu tahap penyimpanan informasi. Nah, pada tahap ini siswa itu melibatkan short time ya, karena secara otomatis siswa akan mengalami proses penyimpanan pemahaman dan perilaku yang baru yang diterima pada tahap pertama tadi. Yang ketiga ada retrieval, ini tahap mendapatkan kembali informasi. Tingkatan ketiga ini siswa mengaktifkan kembali fungsi-fungsi sistem memorinya dalam memecahkan permasalahan. Demikian dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.